Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akan bahas dulu terkait latihan soal yang sudah diberikan minggu lalu ya. Jadi di sini sebetulnya untuk kita sudah bahas sampai yang poin B ya. Jadi dengan menggunakan persamaan yang telah disusun, Anda bisa membuat komponen senyawa di persamaan unsur makronya. Itu komponen-komponennya Anda bisa lihat dari sistem pertumbuhan atau sistem fermentasi yang ada di soal ya. Jadi ada biomasa, kemudian ada glukosa. Glukosa ini sebagai sumber karbon sekaligus sebagai donor elektron. Kemudian ada sumber N-nya, itu NH4+. Nah, di sini diketahui bahwa Anda bekerja menggunakan sistem reaktor batch dengan volume kerja 2 meter kubik ya, atau 2000 liter. Dan konsentrasi akhir dari sel atau biomasa itu adalah sebesar 50 gram per liter. Nah, diketahui pada pH yang pH fermentasinya sekitar 4, ini semua senyawa bikarbonat itu bentuknya adalah CO2. Anda sudah bisa menyusun persamaan unsur makronya dan menghitung besarnya energi disipasi Gibbs per semol biomasa atau DS per Rx ya. DS per Rx ini setelah dihitung menggunakan persamaan kemarin nilainya sekitar berapa? 300-an ya, 307 atau mendekati 308. Satuannya adalah kilojoule per semol. Ya. Energi disipasi Gibbs per semol biomasa. Jadi satuannya adalah kilojoule per semol biomasa. Oke, kemarin sudah diberitahukan bahwa Anda untuk mengerjakan bagian C, Anda punya 2 cara ya. Jadi karena di persamaan stoikiometrinya itu Anda punya 7 koefisien, ya. Ada 7 koefisien yang harus diselesaikan. Kemudian Anda punya 5 neraca komponen ya. Jadi ada 4 neraca komponen, neraca atom, CHON, dan 1 neraca muatan, berarti kan ada 5 neraca. Anda kemudian koefisien si biomasa itu ada 1, sehingga Anda bisa menggunakan Anda membutuhkan 1 persamaan bantuan lagi, gitu ya. Jadi ini adalah persamaannya, ada 6 koefisien, kemudian sebetulnya ada 7 ya, A, B, C, D, E, F, G, tapi yang biomasa kan sudah dipakai. Nah, kemudian sehingga tinggal 6, kemudian ada 5 neraca, sehingga Anda sebetulnya butuh 1 bantuan informasi lagi. Nah, 1 bantuan informasi itu Anda bisa cari dari 2 cara. Anda hitung dulu yield-nya pakai persamaan yang sebentar. Pakai persamaan ini ya. Jadi Anda hitung delta G average-nya, kemudian Anda hitung yield-nya. Oke, atau Anda menggunakan informasi energi Gibbs ini ya. Jadi energi Gibbs yang Anda dapatkan DS per Rx ini adalah energi Gibbs reaksi ya. Jadi dari reaksi yang ini delta G dari reaksinya itu adalah sebesar ini ya. Delta G berarti delta G produk dikurangi delta G reaktan. Delta G reaksi kan seperti itu ya. Oke. Ini sehingga delta G reaksi menjadi minus 307,8 kilojoule per semol biomasa. Ini adalah delta G produk
dikurangi delta G reaktan. Nah, Anda punya komponen-komponen reaktan dan produknya ya dari persamaan ini. Kemudian delta G masing-masing komponen Anda bisa cari dari tabel ini. Ya. Jadi masing-masing komponen Anda bisa cari dari tabel ini, sehingga Anda bisa hitung berapa koefisien dari masing-masing komponen dengan menggunakan persamaan delta G. Ya. Jadi salah satu yang bisa digunakan antara YDX atau menggunakan neraca delta G. Ya, ini karena YDX dan delta G itu kan berhubungan ya, jadi salah satu saja yang boleh digunakan. Nah, cuman di kunci jawaban di slide ini kan kemarin sudah diinfokan ada yang salah ya, jadi ini harusnya tandanya plus, kemudian yang ini tandanya minus 394. Oke, ketemunya berapa? Ada yang sudah ada yang PR-nya kan sudah dikerjakan ya. Jadi dapat koefisiennya glukosa itu C6H12O6-nya itu adalah sekitar 0,27. Kemudian NH4-nya itu adalah, ini minus ya, NH4 plus-nya adalah 0,2. Kemudian O2-nya itu adalah 0,59. Sementara di produknya biomasanya 1 ya, CH 1,8, O 0,5, N 0,2, ini koefisiennya 1. Kemudian yang CO2 itu adalah sekitar 0,64, H2O-nya sekitar 1,04 ya, H2O, dan H plus-nya adalah 0,2 H plus. Ya. Dari sini Anda bisa menentukan yield-nya ya. Dengan menggunakan persen yang tersedia, selesaikan persamaan stoikiometri, hitunglah perolehan biomasa dalam semol biomasa per semol substrat ya, YDX-nya. YDX-nya sebetulnya ya tinggal 1 dibagi ini. Ya, 1 per 0,27, tapi hati-hati ini adalah mol X per mol glukosa. Jadi Anda harus konversi lagi menjadi semol. Itu sekitar ketemunya 0,6. Ya, semol glukosa per semol semol biomasa per semol glukosa. Ya, jadi hati-hati dengan satuannya. Setelah Anda dapat koefisien, itu satuannya masih mol. Oke. Ada yang menghitung menggunakan ngitung YDX dulu, dapat ketemu berapa YDX-nya? Ini YDX dihitung dari neraca Gibbs ya. Jadi bantuannya adalah menggunakan neraca Gibbs. Persamaan stoikiometrinya diselesaikan dengan 5 neraca ini plus neraca delta G. Anda bisa juga menghitung YDX dulu pakai rumus yang tadi ya, pakai yang rumus ini. Nanti dapat YDX. YDX itu menghubungkan antara koefisien biomasa dengan koefisiennya glukosa. Yang ngitung pakai YDX, ketemunya YDX-nya berapa? Kila ada? Halo? Tes. Oke, tidak menjawab. Marcella ada? Ada, Pak. 0,588. YDX-nya 0,588 ya. Nah, koefisiennya menjadi sedikit geser berarti ya. Tapi nilainya apakah jauh berbeda dengan angka-angka ini? Tidak terlalu berbeda sih, Pak.
nggak terlalu beda ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa hasilnya cocok. Anda hitung pakai neraca Gibbs atau neraca yield, ya. Ini hasilnya sama. Oke. Untuk yang berikutnya ini sebetulnya tinggal neraca saja ya. Jadi setelah tahu koefisiennya, Anda bisa menghitung ya, kalau Anda punya 50 gram per liter sel, ya, Anda ingin biomasa yang terbentuk itu adalah 50 gram per liter, kemudian volume fermentornya itu 2 meter kubik ya, atau 2000 liter, maka Anda butuhnya adalah biomasa yang terbentuk kan tinggal 2000 kali 50 gitu ya. Dapat sekitar 100.000 gram atau 100 kilogram. Nah, ini tinggal dikonversi ke mol, nanti Anda dapat mol glukosa, Anda dapat mol NH4 plusnya. Ya. Mol glukosanya sekitar 1100 ya, 1109,76. Kemudian mol NH4 plusnya itu sekitar 813,01. Cuman NH4-nya kan kalau dalam bentuk NH42SO4 berarti butuhnya sekitar setengahnya. Ya, jadi nanti dapat sekitar 100 gram per liter glukosa dan sekitar 27 gram per liter amonium sulfat. Angka ini harusnya tidak berubah ya, maksudnya jawaban yang ada di slide ini benar karena tadi yang ngaruh ke perhitungan yang salah tadi koefisien yang bukan yang glukosa atau yang amonium sulfat ya. Jadi ini dan ini. Kebutuhan oksigennya, nah ini perhitungannya juga sama. Anda tinggal konversikan mol ke masanya. Kalau dalam volume, Anda ingin dalam bentuk volume, tinggal konversi pakai gas ideal saja. Ya. Nanti Anda dapat volumenya. Ya, asumsinya tekanan 1 atm, temperaturnya yang mungkin 25 derajat Celcius boleh. Silahkan Anda yang tentukan, asumsikan tekanan ruangannya berapa. Oke, oh ini nggak usah. Oke, kalau Pak Wawan, mungkin yang perlu dicoba lihat tadi kan dari 0,6 ya yieldnya. Ya, Pak. Nah ini dapat 0,6. Nah terus kemudian kan ini dimasukin semuanya, ya tadi udah dapat semua ya. Ya. Mol. Nah ini hati-hati, ini kan simol per simol, ya. Betul. 0,6 simol per simol. Mungkin itu perlu di karena di persamaan ini kan semuanya dalam bentuk C6 dan sebagainya. Nah, mungkin perlu dijelaskan kehati-hatian dari simol per simol dengan di sini kan dituliskannya rumus molekul yang lengkap begitu. Oh, maksudnya gimana? Maksudnya konversi kan mol ke ini kan simol. jadi kalau 0,6 kok tiba-tiba ada 0,27 gitu kan. Oh, oke. Ya kan di situ kan C mol biomasa per C mol glukosa. Tiba-tiba kok jadi 0,27 gitu. Oh, oke Pak. Ini kalau yang 0,27 kan ketemu dulu koefisien. Jadi kalau pakai neraca Gibbs, ketemu dulu koefisiennya. Jadi dapat glukosanya sekian, NH4-nya sekian dan seterusnya. Yang 0,27 ini dalam mol. 0,6 masuk di mana nanti 0,6-nya? Ini Pak, 1 per 0,27 kan masih mol per mol. Nanti yang ininya, oke. Mungkin tadi kelewat dijelaskan sebentar. Oke, jadi YDX itu kan 1 per 0,27 mol biomasa. Saya hapus saja.
Enggak, jadi ini aja. Jadi yang di nah ini kan supaya nggak kebalik-balik gitu. YXS dengan YDX itu kan hal yang mirip begitu. Karena cara menulis di Schuler di Heinen ya, YDX dan YXS itu kan hal yang mungkin perlu apa bedanya YDX dengan YX per S gitu. Oke Pak, sebentar. Mungkin notasinya yang ya perlu itu kan itu agak membingungkan kalau di Heinen dengan di pustaka-pustaka lain kayak Schuler dan Kargi. Kalau berbasis Schuler dan Kargi dulu mungkin ya. Jadi yang sudah diterangkan mungkin di materi sebelumnya, kalau Anda menghitung yield, itu kan biasanya dinotasikan yield cell per substrat. Nah, kalau yield cell per substrat, ini adalah ya tinggal lihat koefisien selnya 1 mol per 0,27 mol. Ini sel per glukosa. Ini ketemunya berapa? 1 dibagi 0,27. Ya, itu adalah 1 dibagi 0,27. Jadi memang kita harus bedakan antara yang di persamaan raca makro yang ditulis itu C-nya ditulis sebagai C6 kan, glukosanya. Sedangkan si biomasanya ditulisnya dalam bentuk satu sel 1C kan. Betul Pak. Ya, betul ya. Jadi di yang ini maksudnya ini perlu nanti memang suka agak membingungkan orang tuh nanti di sini karena notasi. Jadi kan ini kan dituliskannya C6. Sedangkan yang di sini dituliskannya biomasa itu dalam 1C kan. Nah, yang ditanyanya adalah C mol biomasa per C mol glukosa. Nah, ini itu pertanyaan C mol per C mol ini harusnya bukan YXS. Ini itu adalah YDX kalau karena maksudnya Heinen itu menyebut C-mol per C-mol biomasa per C-mol glukosa itu malah ini adalah yang YDX gitu. Atau nggak pakai strip ya, YDX saja. Ya, jadi C-mol per C-mol itu sebagai YDX. Jadi C-mol biomasa per C-mol glukosa itu disebut di simbolnya YDX. Sedangkan di Schuler dan Kargi YXX itu kan YX di Schuler dan Kargi itu pakainya YXS kan. Ya. Nah, ini unitnya ada 2. Ada yang pakai mol biomasa per nah ini hati-hati juga. Dia nyebutnya mol biomasa. Biasanya sih kalau di gram per gram. Gram per gram. Iya. Gram biomasa per gram substrat. Atau mol biomasa per mol substrat. Tapi hati-hati juga mol biomasa itu mol yang mana gitu. Mol biomasa itu kan bisa mol 1C. Karena biomasa itu kan dilaporkan di Schuler dan Kargi itu tidak selalu dalam bentuk CH 1,8 tapi dalam C5H sekian. Sel itu dituliskannya bukan ini gitu. Bukan C
CH1,8, bukan dibulatkan menjadi C5H berapa? Oh, semua dikalikan. Ya, dikalikan dengan 5. Oke, Pak. Jadi angka koefisiennya jadi bulat ya. Saya malah belum. Ya, coba deh di buku Schuler Kargi nggak pernah nulis CH1,8 itu nggak pernah. Ya, jadi di buku Schuler dan Kargi itu tidak pernah ditulis C, atau bukan tidak pernah, bukan tidak pernah, ada juga sih di tabel itu. Tapi di soal-soalnya atau di ini seringkali tulisnya C5, dibulatkan gitu. C5H. Jadi H berapa itu? Jadi kan 3 kali 5 ya. O-nya menjadi dan N-nya 1 gitu ya. Jadi hati-hati di dalam menentukan. Jadi mol biomasa itu ada yang 1 C-mol atau mol biomasa yang biomasanya C5 gitu. Ya, jadi lebih baik konsisten saja menggunakan, kalau kita bukan konsisten, kalau kita bicara Schuler dan Kargi, maka kita menggunakannya karena YDX itu yang menggunakan persamaan, coba persamaan yang sebelum ini. Nah, jadi persamaan ini, saya clear dulu. Jadi persamaan yang ada di sini, yang ditulis, yang dicoret merah itu, nah ini hasilnya adalah C. Kalau kita langsung menggunakan persamaan ini, itu adalah C mol biomasa per C mol donor. Ya, jadi kalau langsung menggunakan ini, maka unitnya adalah 1 C mol biomasa per 1 C mol biomasa per 1 C mol donor. Ya, jadi mungkin jangan kalau pada saat menyelesaikan menggunakan buku Heinen, jangan menggunakan YXS gitu, nanti bingung gitu. Oke. Jangan menggunakan YX per S karena nanti bingung gitu. Lebih baik konsistensinya pakai YDX gitu. Ya. Ini saya cek di Schuler Kargi, rumus molekulnya mirip sih Pak. C-nya dianggap 1 juga ternyata. Ya, di situ di Schuler Kargi semua pakai C1, nggak ada. Ya, karena kan di banyak buku seringkali menjadi ada beberapa sih Pak. Dibulatkan gitu. Oke, biar nggak desimal ya komponen-komponen yang lainnya. Ya, menjadi C5 sih. Nggak di tugas juga pakai C1. C1 yang 71 itu pakai C1. Oke. Nggak, jadi kalau semua pakai C1 nggak apa-apa. Jadi tetapi kalau YXS ini ada 2 berarti. Ya. Ada yang gram per gram, ada yang YXS itu ada gram per gram, ada yang mol per mol biomasa. Jadi kalau C-nya 1 berarti mol C biomasa per mol glukosa, bukan per mol C-nya si glukosa, bukan. Ngerti ya maksudnya ya? Mas Isya ngerti, Mas Isya? Paham nggak? Jadi kalau menggunakan Schuler, menggunakan Heinen, YDX ini unitnya adalah C1C mol biomasa per C mol donor, atau kalau glukosa per mol glukosa per 1 C mol. Ya, bukan per mol, bukan. Ya. Nah, kalau di Schuler dan Kargi rumus molekul mikroba cuma 1 C, berarti YXS itu adalah C mol biomasa per mol glukosa. Jadi bukan per 1 C mol, tapi per mol glukosa. Atau kalau di buku-buku
di tempat-tempat lain kalau baca yield itu biasanya gram per gram. Ya, gram biomasa per gram dari donornya. Ya, jadi hati-hati. Jadi ini perbedaannya di bawah ini artinya. Ya, jadi kalau di Schuler dan Kagi per mol, kalau di sini per 1 simol gitu. Kalau nah suka salahnya di situ gitu. Jadi yield kalau kita ngitung ini, ya kalau ngitung langsung pakai itu per C-mol dari donor. Ya, jadi per C-mol dari donor. Maka itu kenapa kalau dilihat dari dilihat dari mungkin di gambar di halaman perhitungan tadi Pak Wawan, yang perhitungan contoh. Nah, maka itu kenapa jadi ini seharusnya YDX ini ya. Yang ini ya Pak ya. Jadi itu bukan YDX, langsung aja YDX gitu, supaya nggak bingung gitu. Ya. Jadi YDX dihitung YDX itu 0,6 tadi nggak ada yang hitung ya, siapa tadi yang hitung? Yang pakai rumus langsung YDX tadi? Marcella. Nah itu kan langsung dia dapat 0,588, itu dibulatkan aja karena kan perbedaannya perbedaan di dalam desimalnya. Ya. Jadi YDX itu langsung dapat ini. Tapi ingat ini adalah per semol glukosa. Jadi kalau dikembalikan ke sini harus ada angka 6 tadi itu gitu. Yang tadi Pak Wawan sampaikan itu. Ya, karena ada C-nya ada 6 gitu. Ya, maka itu menjadi 0,27 gitu. Ya, jadi di situ itunya. Jadi yang YDX-nya itu adalah 0,61. Ya kalau mau disebut ini YXS itu adalah jadi itu adalah maksudnya koefisien reaksi di depan glukosa ya. Jadi jangan lupa itu ada C6 ya. Di glukosa itu ada C6. Mungkin itu jadi mungkin supaya nggak terlalu bingung saya coba ulang lagi. Jadi menggunakan perhitungan pakai rumus yang YDX ya. Jadi supaya nggak bingung menggunakan rumus yang YDX tersebut dapatnya ini. Ya, C-mol per C biomasa. C-mol biomasa per C-mol glukosa. Jadi C-mol biomasa per C-mol glukosa. Jadi yang dapatnya itu. Sehingga kenapa pada saat ditempatkan di depan harus dikoreksi dengan jumlah atom glukosanya. Mungkin itu aja. Baik Pak, terima kasih. Jadi silakan mahasiswa ya. Ada yang ini nggak jelas atau malah bingung? Intinya untuk mengkonversi mol ke semol itu lihat jumlah atom C pada senyawa tersebut ya Pak ya. Jadi misalnya ada atom C dengan senyawa dengan 2 atom C, berarti 1 mol senyawa tadi itu adalah 2 C mol. Kalau 3 berarti ya 1 molnya adalah 3 C mol senyawa. Dan seterusnya. Dan semua mungkin mahasiswa perlu memperhatikan satuan yang digunakan di buku Heinen seperti tadi ya, YDX itu satuannya adalah C-mol biomasa per C-mol substrat atau C-mol donor. Ya. Karena seringkali yang salahnya adalah seringkali ini langsung masuk aja, jadi tidak ada kesalahan. Nanti kan biasanya orang menggunakan langsung menghitung YDX kan, pakai persamaan tadi kan. Betul, Pak. Dapat 0,6. Nah, pada saat dimasukkan ke sini 1 dibagi 0,6. Jadi tidak dikoreksi
ke C6-nya itu gitu. Ada 6C di situ. Itu sering salah di situ. Betul. Jadi hati-hati ketika mengkonversi. Yang koefisien stoikiometri itu adalah mol. Perbandingannya adalah mol. Bukan massa, bukan C mol. Gitu ya, Pak ya? Ya. Oke. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau yang diperhitungkan panas reaksi itu kan delta G-nya tuh pakai satuannya tuh kilojoule per E-mol, itu gimana maksudnya, Pak? Yang mana? Yang di tabel berapa itu? Ini ya? Ya. Ya, kalau ini Anda tinggal lihat saja kalau elektron mol itu berarti sebetulnya ini bisa berkaitan dengan molnya langsung karena ini kan per elektron mol yang dilepas ya. Jadi Anda lihat saja ke harusnya sih setara dengan molnya. Jadi bisa langsung digunakan pada neraca energi Gibbs-nya. Harusnya seperti itu kan ya, Pak Chandra ya? Sebentar, ada satu lagi rasanya yang Gimana pertanyaannya apa? Kalau pakai ini Pak, kalau tadi kan delta G Gibbs itu kan minus dari ds per Rx, tapi satuannya disesuaikan ya menjadi mol per mol. Kilojoule per mol. Nah, kalau menggunakan data ini, itu kan kilojoule ya per mol, karena biomasa kan 1C ya. Terus? Oke. Nah, ini kilojoule per elektron mol. Ya. Nah, ini apakah setara dengan mol atau perlu melihat elektron yang dilepas? Untuk menghitung, untuk apa nih? Untuk menghitung. Yang nanti kan ada delta G produk dikurangi delta G reaktan itu, Pak. Dikurangi delta G reaktan. Kan masing-masing koefisien produk dikalikan delta G-nya ditambah masing-masing koefisien. Jadi coba lihat. Ya. Ini kan mau masuk ke neraca ininya ya, mau masuk ke neraca energi Gibbs-nya gitu ya. Iya, betul, Pak. Jadi ini kan kita ada coba lihat di contoh soal tadi. Nah, jadi perhatikan di contoh soal tadi kan pada saat menyusun delta G-nya. Nah, jadi perhatikan coba mana neraca energi Gibbs-nya. Nah, coba lihat angka. Mungkin saya pakai headset supaya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan, coba angka 917 itu dari mana? Minus 917 itu. Ini kan berarti glukosa, Pak. Glukosa. Kenapa dapatnya 917? Coba lihat di tabel itu. Tuh. Bukan dari yang sini. Nah, dari sini. Kenapa dapat 917? Berarti kan enggak, padahal kalau di angka di situ kan 30-an something kan, 30 sekian glukosa. Glukosa itu berapa? Glukos 39,76 ya rasanya. Iya. Ya, jadi kan kalau per emol itu pasti harga, kalau per emol organik itu sekitar 30 sampai 40 ya umumnya ya. Per delta GE untuk senyawa organik itu antara 30 sekian sampai 40, sekitar itu pada umumnya, pada rentang itu kilojoule per emolnya ya. Jadi kilojoule per emol sekitar 30 sampai 40. Nah, di sini kira-kira glukosa itu pada angka berapa? Glukosnya yang mana sih, saya nggak kelihatan. Glukos itu ini Pak 3 sebentar. Tadi mana ya? Ini 39,76 ya. Ya, 39,76. Nah, kenapa tadi dapat angka
tadi kan berarti kan angka tadi berapa? 917,2. Kayaknya beda referensi, Pak. Itu beda, itu sorry itu angka itu berarti bukan pakai tabel ini, pakai Bukan tabel pakai B. Iya. tabel 2, Pak. Ternyata Tabel 2. pakai tabel 2, betul. Ya. Di slide nggak ada ya, Tur ya? Kayaknya nggak ada. Ada. Tabel 2 atau Ada. di awal. Di diktat Heinennya ada. Sebentar saya cari di. Nah ini, maaf. Ini ya. Pakai tabel yang Ada. ini. Ini sudah per mol. Ya, jadi dapat itu bagaimana? Itu ya, saya rasanya ada feedback ya, ada yang mungkin. Di saya nggak ada sih, Pak. Rasanya Di saya mungkin nggak ada yang sih, Pak. terbuka, ada yang pakai Di saya nggak ada sih, Pak. Di saya nggak ada sih, Pak. Di saya nggak. feedback nggak, Suara? Nggak, Pak. Nggak feedback nggak? Aman, Pak, aman. Oke, Aman, Pak, mungkin aman. berarti saya ganti dulu. Kenapa ya? Suara saya ada. Coba disconnect yang itu, Pak, yang Halo? ya, jelas kok, Pak. Di saya jelas. Jelas, Pak. Nggak, tapi ada feedback, saya dapat feedback. Jadi suara saya ada 2 gitu. Bapak pakai earphone atau pakai Kenapa ya? mikrofon? Saya pakai sekarang saya tadi nggak pakai earphone, saya sekarang tadi ada feedback. Kenapa ya? Di saya aman-aman aja. Nggak tahu. Di yang lain? Oke. Nah, di sini kan jadi pakai tabel ini. Ya, jadi tabelnya delta ini adalah yang standar. Delta G. Jadi 900 itu glukosa itu didapatnya delta G kilojoule per mol. Nah, yang tabel yang biological reference itu per 1 semol ya. Ya. Jadi per 1 semol. Jadi dapat 900 itu gimana cara dapatnya itu adalah kan itu per emol. Ya. Jadi berarti untuk mendapatkan harga delta G itu adalah delta G yang di biological reference dikalikan degree of reduction dikalikan lagi dengan jumlah atom C-nya. Ya, jadi coba kita kembali ke tabel yang biological reference. Nah, jadi dapetin jadi kalau kan kita mau cari delta G dari glukosa yaitu C6 dan sekian itu. Yang disajikan di sini adalah delta GE untuk biological reference. Maka untuk mendapatkan berapa delta G glukosa kilojoule per mol glukosa, bukan per 1 C-mol. Ya. Jadi kalau per mol glukosa delta G-nya adalah delta GE dikalikan degree of reduction dikalikan 4 dikalikan dengan atom C-nya. Jadi di harga 39 itu dikalikan dengan 4 ya? dikalikan dengan 6. Oke. Ya, jadi kalau mau diubah ke mol, jadi kalau dirubah ke mol dari tabel ini, itu adalah delta G per mol itu adalah dikalikan dengan degree of reduction dikalikan dengan jumlah atom C-nya. Ya. Angkanya sedikit beda sih Pak ya. Kalau yang langsung per mol 917 ya. Akan ada beda karena mungkin desimalnya itu gitu. Ya, jadi akan sedikit beda. Nah, tapi enaknya pakai data tabel 4A ini, kalau kita pakai tabel 4A, ya bukan enak. Jadi
kita nanti pakai tabel 4A karena tabel 4A ini kalau mau menggunakan neraca dari degree of reduction kan bisa langsung bisa memanfaatkan ini gitu. Ya, di dalam perhitungan degree of reduction untuk beberapa senyawa kan diberi nilai 0 kan. Ya. Ya. Nah, jadi coba jadi hati-hati, jadi menggunakan tabel yang 2 dengan tabel 4A itu beda gitu. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi tabel 2 itu adalah kilojoule per mol langsung senyawanya. Tabel 4A ini adalah karena diubah juga ke Bergel of reference, Bergel frames of reference, maka dinyatakannya ini adalah delta GE dan delta HE. Delta GE ini adalah kilojoule per E mol. Nah, jadi delta G per mol senyawa itu adalah tadi apa? Delta GE per mol senyawa itu adalah jadi delta GE per mol senyawa itu ini dikalikan dengan C dikali dengan delta GE-nya. Ya, jadi degree of reduction dikalikan, sebenarnya kebalik. Jadi ya sama aja sih ya. Tapi sebetulnya C atom degree of reduction kalau dikalikan dengan degree of reduction, ya. Ini dikalikan dengan ini akan menjadi per 1 C mol. Delta GE per delta G per 1 C mol. Jadi kalau mau delta G per mol suatu senyawa itu C jumlah C atom dikalikan degree of reduction dikalikan dengan delta G. Cukup jelas atau bingung mahasiswa? Cukup Jadi jelas, delta G suatu senyawa itu adalah atom C dikalikan dengan degree of reduction dikalikan dengan delta G. Itu pertanyaan siapa itu? Pak Fatoni nanya apa? Dari Ilman, Pak. Ya, apa? Kalau DS per RX satuannya kilojoule per semol, ya. Itu kan di dalam persamaan DS per RX itu sudah perlu memasukkan R dan perlu memasukkan mu. Ya. Nah, satuan R dan mu-nya apakah sudah betul joule per mol untuk joule per mol Kelvin untuk R dan mu-nya per jam, gitu ya, Man ya? Untuk yang masuk ke persamaan yang ini Pak, DS per RX yang ini. Ya. Ini kan ada R dan ada mu. Satuan R dan mu-nya kalau mu kan nggak ada mu itu kan satuannya per waktu kan, jadi nggak ada hubungannya dengan mol-molan kan? Nggak ada sih Pak. Cuman apakah dalam per jam ataukah dalam per hari? Oh, ke unit waktunya apa gitu ya? Iya betul Pak. Sebentar saya coba cek juga di buku Heinen-nya. Ya, itu cek. Ya, jadi ya, mu-nya dalam per jam. Okay. Ada di Heinen. Jadi mu-nya dalam per jam, R-nya sih harusnya betul sudah dalam joule per mol Kelvin. Karena satuan T-nya dalam Kelvin,
ininya kan dalam mol ya. Ya, jadi hati-hati kan. Jadi kalau ini kan persamaan empiris ya. Jadi kalau persamaan empiris itu perlu diperhatikan bagaimana saat menurunkan. Jadi perlu dicek di diktatnya. Jadi mu itu satuannya apa dan r satuannya apa gitu. Karena kan tergantung pada saat persamaan ini diturunkan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Oh iya, suara saya masuk ya. Oke. Kalau dari tabel 4A yang biological reference itu, boleh lihat tabelnya. Ini? Di saya belum. Ya. Kayaknya saya nge-lag. Pokoknya ya di tabelnya kan di bawah ini ada tulisan the reference chemicals with zero values itu ada disebutin beberapa, terus ada end source ya Pak. Tapi kalau di tabel kan sebenarnya amonium itu ada angkanya, itu saya agak bingung gitu kenapa dia bilang end source itu zero value gitu. Kira-kira kenapa ya itu? Ya, di sini ya. Jadi betul kalau Anda melihat tabel ini, di sini end source degree of reduction-nya 0. Betul ya? Betul. Nah, Ya. tapi kalau di sebelah kanan, dia punya nilai degree of reduction. Ya, jadi begini. Jadi bedakan antara N sebagai sumber nitrogen dengan N yang nantinya terlibat sebagai senyawa gitu. Ya, jadi kalau N-nya terlibat sebagai senyawa, maka menggunakannya adalah maka N itu ada harganya. Tetapi kalau N-nya sebagai sumber nitrogen di dalam proses, maka dia menjadi 0. Nah, supaya tidak, karena kita ini adalah N sebagai senyawa, kita tidak mungkin tidak nantinya tidak untuk di biological proses ini di dalam bicara fermentasi, N itu bukan sebagai objek untuk berubah gitu. Jadi berarti N-nya yang ada di sana sebagai N sources. Ya, jadi kalau kita mau mengubah nitrat itu menjadi nitrit atau nitrat itu menjadi N2, ya kalau itu biasanya di dalam limbah, maka perlu dihitung. Tetapi kalau di kita kan di fermentasi itu N-nya adalah sebagai sumber nitrogennya. Iya. Ya. Betul. Jadi begitu. Jadi N yang kita pakai adalah sebagai, tetapi kalau dia sebagai limbah nantinya, kalau mau menghitung limbah dan nitrat mau kita ubah jadi nitrit atau nitrat mau jadi N2, maka nitrat itu harus kita hitung. Ya. Karena nitrat itu nanti bukan hanya sebagai sumber nitrogen, tetapi sebagai senyawa yang harus kita ubah-ubah gitu. Ya. Mungkin menambahkan Pak Chandra. Jadi kalau N-nya hanya sebagai sumber nitrogen, degree of reduction-nya 0. Menambahkan keterangan Pak Chandra, sebagai senyawa itu kan definisi degree of reduction itu adalah jumlah elektron yang dilepas ya atau diambil pada setengah reaksi oksidasi reduksi. Artinya N-nya itu memberikan elektron. Ya. Jadi kalau N-nya itu sebagai sumber elektron atau donor elektron, atau yang tadi disampaikan Pak Chandra sebagai senyawa, sehingga dia bentuk senyawanya berubah, dia punya nilai degree of reduction. Tapi kalau hanya sebagai sumber nitrogen, bukan sebagai donor elektron, dia tidak punya nilai degree of reduction. Kan di contoh balik ke sini mungkin lebih. Oh, ada contoh yang sebagai ya, ini Pak. Jadi kalau ini kan N-nya sebagai elektron donor.
Tapi kalau yang di sini elektron donornya glukosa. Jadi dia dikonversi dari NH4+ menjadi NO2. Makanya dia punya degree of reduction. Ya, saya rasa itu pertanyaan penting gitu untuk Ya. bisa supaya tidak membingungkan ya, supaya untuk paham betul gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin di diktat itu kan ada 3 diktat ya, silahkan dibaca baik-baik. Kemudian ada beberapa contoh soal, Anda bisa pakai juga untuk latihan soal, sehingga lebih paham rumus itu dipakainya seperti apa. Oke. Untuk yang terakhir, tinggal dihitung saja pakai rumus QS per Rx, tapi hati-hati itu satuannya adalah masih per semol ya. Jadi QS per Rx itu satuannya adalah per semol substrat. Jadi untuk per mol substrat ya berarti harus dikalikan jumlah atom C di substrat tadi. Ini karena substratnya adalah glukosa, dikalikan 6. Ya, perhitungan QS per Rx yang menggunakan rumus ini itu satuannya adalah kilojoule per semol. Q per Rs, maaf ya. Q per Rs itu adalah kilojoule per semol S-nya, substratnya. Sehingga kalau yang ditanya adalah per mol substratnya, ya dikalikan lagi jumlah atom C di substrat. Ketemunya sekitar 1075 kilojoule per mol glukosa. Ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada kuncinya yang di bagian terakhir. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Baik, kalau tidak ada berarti mungkin materi ini cukup di sini ya. Jadi kita pindah ke materi yang selanjutnya. Mungkin untuk materi yang selanjutnya